Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah ala hudul qadaya murid. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim aw kitabil aziz. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad afdhalu salawati afdhalu salamika afdhalu barakatika adada maghfiratik salatan daimatan bidawai mulki rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni as-sawab wal hikmah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballina Ramadan bi rahmatika wa maghfiratin min Allah ridwan ya Hannan ya Mannan bi rahmatika ya Rahmanur Rahim. Hadirin mahfalamin, seluruh panjenengan yang hadir, yang saya cintai dengan segenap hati, jamaah majelis sholawatan maupun al-mukhlisin lingkungan Ajung Kulon dan sekitarnya. Wabil khusus dumateng Pak Mahfud selaku sesepuh dan sekaligus pengasuh majelis sholawatan al-mukhlisin, dan panjenengan semua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu nama, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada panjenengan semua. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa sebentar lagi insya Allah, kalau tidak ada perubahan, besok malam kita sudah melakukan sholat tarawih dan hari Senin mungkin kita sudah berpuasa. Tetapi kita masih menunggu sidang isbat yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Besok habis maghrib pemerintah masih Kementerian Agama akan bersidang untuk menentukan, karena ada dua metodologi yang digunakan untuk penentuan awal bulan. Ada yang pakai metodologi hisab atau hitungan. Kalau menurut hitungan, secara hitungan NU dan Muhammadiyah insya Allah tahun ini tidak ada beda. Penetapan tanggal 1 Ramadan itu besok hari Senin, tanggal 12. Akan tetapi di Indonesia ini pemerintah memakai standar bukan hanya ru'yatul hilal, melihat langsung bulan. Kenapa? Hisab, maksud saya bukan hanya menggunakan metode hisab, tapi sekaligus menentukan awal bulan itu dengan melihat bulan langsung atau biasa disebut dengan ru'yatul hilal. Dan ini besok masih akan dilakukan oleh pemerintah, dan kita tunggu pengumuman kapan jatuhnya 1 Ramadan. Nanti kita awali dengan sholat tarawih, keesokan harinya kita melaksanakan puasa bulan Ramadan. Di dalam Al-Quran Allah jelas berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Wahai orang-orang yang beriman, perintah puasa itu tidak diperintahkan oleh Allah kepada semua manusia. Yang diperintah adalah orang-orang khusus yang dipilih oleh Allah. Itu kenapa redaksi ayatnya berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Kalau semua manusia Allah pasti akan gunakan kata ya ayyuhan nas, tapi tidak dengan perintah puasa. Perintah puasa ini yang diperintah oleh Allah orang-orang khusus pilihannya saja. Siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan, telah ditetapkan atau diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti telah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian lebih menjadi orang yang lebih bertakwa lagi kepada Allah. Apa itu takwa? Takwa itu kalau menurut sisi bahasa, menurut ahli mufassir Al-Quran di Indonesia, Profesor Muhammad Quraisy Shihab, memaknai kata takwa adalah menghindari terkena sanksi di dunia dan terkena sanksi di akhirat. Menurut kakek kami, Kiai Haji Ahmad Siddiq, beliau dawuh takwa itu
diawali dengan percaya dan yakin penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Wong sing paling seneng nglakoni perintah Gusti Allah dan menjauhi larangannya ialah orang-orang yang mulia di sisi Allah. Tidak ada kelebihan nasab, tidak ada kelebihan ras tertentu dari ras yang lain, tidak ada kelebihan orang kulit putih daripada kulit hitam atau sebaliknya. Yang membedakan di antara kita di hadapan Allah, jelas Allah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian ialah yang paling bertakwa. Takwa sekali lagi paling seneng ngelakoni perintah Gusti Allah. Walaupun sampai bukan anak kiai, walaupun sampai bukan keturunan Nabi, walaupun sampai bukan orang yang bangsa tertentu, tapi sampai kok yakin Gusti Allah, cinta kepada Allah, lalu menjalankan perintahnya, lalu meninggalkan larangannya dengan kesadaran penuh karena semata-mata perintah Allah, maka sampean akan menjadi yang termulia. Jadi bener-bener ini ono sing kayak keterangan sing paling mulia itu Habib, sing paling mulia itu keturunan dah. Jelas ayatnya di Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Allah tidak membeda-bedakan karena pada dasarnya semua kita adalah ciptaan Allah. Allah al-adlu, yang maha adil. Allah memberikan kesempatan yang sama kepada sesama kita. Gak pandang bulu, gak pandang ras, gak pandang suku tertentu, tapi Allah hanya membedakan kita di kadar ketakwaan kita kepada Allah. Sing senang Gusti Allah, cinta kepada Allah, jalankan perintahnya, jauhi larangannya, dialah yang paling mulia di antaranya. Paham ya? Oh, nah ini penting. Dan puasa Ramadan adalah pendidikan bagi kita. Pendidikan bagi kita agar kadar ketakwaan kita semakin meningkat dan semakin meningkat. Di dalam bulan Ramadan, Kanjeng Nabi dawuh, semua iblis setan dibelenggu oleh Allah. Pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Maka perintah Rasulullah SAW, kerjakan kebaikan mumpung lawangi surga gak ditutup selama bulan Ramadan. Dan tahanlah hawa nafsumu, jangan melakukan dosa selama bulan Ramadan mumpung pintu neraka ditutup selama 1 bulan penuh. Jadi kalau melihat hadis ini, kita ini kalau Ramadan sudah tidak ada yang namanya iblis yang mengganggu kita. Jadi jenengan kali pulang boleh bersampai pun tak bisa nyala lagi, boleh konan kendinya lagi pacet setan dia. Hari gara-gara setan kok maksiat ke pangeran sudah iya. Jadi mohon Ramadan sampai sudah tidak lagi bisa berkata-kata setan. Kenapa? Karena setan dari jenis jin iblis ini ditahan oleh Allah, dibelenggu, sehingga kita ini hanya murni berhadapan-hadapan dengan hawa nafsu kita. Benarkah itu? Benar. Seandainya sampean benar-benar menjalankan perintah puasa ini karena Allah, sampean akan bisa rasakan. Coba kita ingat-ingat. Kalau Ramadan kita itu di siang hari mulai terdengar suara azan subuh yang menandai itu di mana saat kita melakukan ibadah puasa sampai terdengar suara azan maghrib. Tidak ada satupun manusia itu yang puasa Ramadan tidak karena Allah. Jadi kalau ada orang puasa Ramadan itu pasti karena Allah, walaupun kadar keikhlasannya satu dengan yang lain tidak ada sama, tapi pasti karena Allah. Satu-satunya amal ibadah yang dilakukan oleh manusia murni karena Allah itu hanya puasa Ramadan. Yang lain terkadang lillah, ikhlas, terkadang kecampur dengan barang-barang yang tidak semestinya. Ambil contoh, berapa banyak orang yang bersedekah tapi di dalam sedekahnya masih ingin diketahui orang, dipamerkan. Bahkan sekarang menjadi tren, banyak konten kreator yang bikin video di YouTube, bagi-bagi uang, bagi-bagi makanan, bagi-bagi apa, disuting, dimasukkan di YouTube. Tujuannya apa? Biar channelnya besar, biar dia bisa menghasilkan uang yang lebih besar daripada sedekah yang diberikan. Lain sedekah seperti ini apakah akan dapat pahala? Tentu tidak.
karena Allah tidak butuh ibadah kita. Kalau ada orang ibadah, sampean sholat separuh niat karena Allah, separuh niat kepingin dipek mantu umpamane, kasih oleh ganjaran. Allah akan kembalikan ibadah yang seperti itu. Contoh nih, tengah-tengah mau Quran, enak no boleh dirungono, dimasukkan ke mic, semua orang dengar, biar mendapat pujian. Pada saat tergerak dalam hati kita yang mendapatkan pujian dari orang lain, maka ibadah kita akan ditolak oleh Allah, dikembalikan. Allah berkata, aku gak butuh ibadahmu, nyokekno kepada yang kamu tuju. Gusti Allah tidak ada itu. Jadi ibadah itu murni harus karena Allah. Satu-satunya ibadah yang dilakukan murni karena Allah itu hanya puasa. Kalau sampean puasa Ramadan tidak karena Gusti Allah, waktu zuhur jam 12 siang di tengah teriknya matahari, panas-panasnya, wudu, korupsi banyu sak gelekan bisa nggak? Nah, kayak ini umur baru dilek sedih. Nah, bisa. Atau masuk ke dalam kamar, tuku es degan, diombe, bisa. Tidak ada yang tahu selain daripada kita. Kenapa Anda tidak lakukan itu? Karena sampean tahu persis bahwa Allah melihat, Allah Al-Basir Maha melihat, Allah As-Sami yang Maha mendengar. Allah tahu. Walaupun kita sembunyi dimanapun, Allah akan tahu apa yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan. Itu kenapa Anda menjaga puasa Anda walaupun tidak ada orang di sekitar kita. Awak itu lek melakukan ibadah bisa jadi lek wae sholat, coba sholat itu yang paling sedikit dilakukan oleh manusia sholat apa? Coba paham ya? Sholat yang paling sedikit dikerjakan oleh manusia itu sholat apa Bu? Tahu nggak? Bukan. Masih zuhur masih banyak sholat di masjid. Sing paling sedikit uang sholat itu tahajud, ya enggak? Paling sak jumpulan, sak desa sing sholat tahajud dari 1000 penduduk mungkin tidak akan lebih dari 10. Mungkin hanya 5 orang yang bangun di tengah malam, berdiri lalu beribadah kepada Allah melaksanakan sholat. Kenapa? Kita setengah malas Bu. Siji ngantuk nomor loro kalau sedelok, gak seru wis. Coba nih sholat sak liyane zuhur. Kok sak liyane perlu sholat tarawih. Enak-enak no kadang ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Gak ngerti buri geringingan piye. Wah, pilih surat tuh. Yasin, sing buri nyaut ulu ene. Jadi enak. Kenapa? Ya bisa jadi tiba-tiba terbesit dalam hatinya ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Tapi lek sholat tahajud di tengah semua orang pada tidur, di tengah semua orang sedang menikmati istirahat malamnya, dia berdiri membangun kesadaran karena Allah, lalu mengambil wudhu, sholat, tidak ada yang melihat, berdua dia dengan Tuhan. Oh, ini jadi ikhlas. Puasa Ramadan itu yang ngono. Semua orang itu pasti puasa Ramadan karena Allah, tidak mungkin karena selain Allah. Kalau tidak karena selain Allah, pasti pada saat dia tolak oleh tidak ada orang lain, akan dia batalkan puasanya. Sehingga jelas puasa Ramadan itu satu-satunya amal ibadah yang dilakukan oleh manusia semata-mata karena Allah. Itu kenapa Allah berfirman, dawuhi malaikat yang nyatet amal. Malaikat, karena puasa ini dilakukan untukku, maka aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Wis kok gak usah melok nyatet aku sing ganjaran. Ini istimewanya bulan Ramadan. Jadi satu-satunya amal ibadah yang Allah sendiri yang memberikan pahala yaitu puasa bulan Ramadan. Sholat yang masih nyatet pahalanya itu malaikat. Sedekah, haji dan yang lain-lain ibadah itu masih dicatat oleh malaikat. Tapi khusus untuk puasa Ramadan, bulan Ramadan, Allah sendiri yang memberikan ganjaran atau pahala. Begitu istimewanya bulan Ramadan. Sambut Ramadan dengan sukacita. Sambut Ramadan seperti kita menyambut kedatangan seorang kekasih hati. Muliakan Ramadan dengan melakukan kebaikan dan kebaikan. Jaga diri Anda jangan melakukan maksiat kepada Allah, karena itu akan menyakiti hati bulan Ramadan. Nah ini ketika orang mau maksiat di bulan Ramadan, itu dosanya dilipat gandakan, pahalanya oleh Allah berlipat-lipat. Bulan Ramadan itu bulan istimewa.
kalau kita melakukan sesuatu yang disunatkan oleh Allah, ambil contoh, sampean sholat sunat taraweh, sholat sunat tahajud, sholat duha, sholat rawatib, sunat rawatib qobliyah ba'diyah, itu setiap sholat sunat atau melakukan hal yang sunat, bersedekah, membaca Quran dan seterusnya, akan diberi pahala oleh Allah seperti halnya melakukan hal yang wajib. Kalau kita melakukan kewajiban selama bulan Ramadan, Allah akan lipat gandakan pahalanya sampai 70 kali lipat. Ambil contoh, sampai sholat duhur sekali, sholat asar sekali, maghrib, isya dan subuh sekali di dalam bulan Ramadan, akan dilipat gandakan pahalanya sampai 70 kali lipat. Loh, ini luar biasa. Nah, tapi lek nglakoni dosa ya padha ae. Nikel sampai di bulan Ramadan melakukan dosa sekali dicatat satu oleh Allah, tapi kalau di dalam bulan Ramadan bisa berlipat ganda, bisa sampai ditulis 10 kejahatan, bisa 100 dan seterusnya. Maka jaga diri kita jangan melakukan dosa. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan selama bulan Ramadan. 3 kelompok manusia yang tidak akan mendapatkan fasilitas yang ditebar oleh Allah selama bulan Ramadan. Bu, sampean bayangkan nggih, bulan Ramadan niku, sampean mari makan sahur, setelah sholat subuh, tidak ada aktivitas. Kan biasanya ibu-ibu kalau di luar Ramadan, habis subuh masak, menyiapkan makanan untuk suami yang akan bekerja, anak yang mau sekolah. Nek Ramadan poso kabeh, wis, mari sholat subuh sampai tidak ada aktivitas. Tak turu ae timbang aku melek ngrasani tangga umpamane. Terus jenengan tidur. Tidurnya orang yang berpuasa ini akan dicatat oleh Allah seperti halnya ini bertasbih. Bertasbih niku napa? Muji nang pangeran. Mamane padha karo wiridan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Niku selama tidur diberi pahala seperti halnya membaca tasbih sampai sak nangine. Coba bayangkan. Ini kuliah wong poso Ramadan. Mamane sampai turu mari subuh, anggap 4:30 jam 5 tidur, bangun umpamane jam 11:30 zuhur. Berarti 7 jam turu. Niku dikei ganjaran di Gusti Allah padha karo wiridan ning masjid maca tasbih 7 jam. Coba bayangkan. Apalagi kalau tidurnya cuma 3 jam. Kami turu mbah-mbah, mari ngono jemur-jemur, ngenteni zuhur, buka Quran, maca Quran. Masya Allah, niku pahalanya berlipat-lipat. Barang siapa yang menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan 4 kali, maka itu akan bisa menjadi tebusan dirinya dari api neraka. Samane kepingin bebas saka geni neraka, hatam Quran ping 4 selama bulan Ramadan, boten kiat Gus, untuke sikil kula boten kuat suwi-suwi umpamane. Nek gak selonjor gak kuat, nggih, nek gak kuat terus dhewe darusan, Bu. Nggih. Nah, darusan bareng-bareng nang masjid. Niku biasane mawon. Nek sampe nang masjid di sholat ping 4 darusan, iki iso dadi bid'ah minanan, bisa menjadi tebusan dari api neraka. Pun diwontenaken ibu-ibu mari sholat raweh aja mulai dhisik. Ngumpul padha ibu-ibu wis maca Quran. Mamane sedina oleh 4 juz, berarti engko saulan khatam ping 4. Nek dhewean kesel ngantuk, tapi lek bareng-bareng karo mangan kolak, nggih masyaallah. Karo disuguhi gedang goreng, mamane ana sambel rujak, wah iki enak. Barusan iso gak ngantuk niku. Engko nek 4 juz leren, sesuk diterusno maneh. Maka nanti panjenengan selama 1 bulan akan hatam Al-Quran selama 1 bulan ini 4 kali. Dan hatam Quran 4 kali di dalam bulan Ramadan bisa menjadi bid'ah minan nar, bisa menjadi tebusan dari api neraka. Paham ibu nggih? Pun dilampahi ngoten niku. Niki lho Ramadan, Masya Allah. Mau siang hari, malam hari ataupun sore harinya, semua waktu selama bulan Ramadan mustajab. Waktu niki mandi, jadi nek donga niku mesti
diterima kali Gusti Allah. Ada beberapa waktu-waktu tertentu yang paling istimewa selama bulan Ramadan, yaitu menjelang setelah berbuka puasa dan sahur. Bu, dulu itu ada cerita Nabi Musa itu dijuluki Kalimullah. Kenapa dijuluki Kalimullah? Karena Nabi Musa ini bisa komunikasi langsung, bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai dijuluki Kalimullah. Suatu ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, apakah ada manusia selain aku yang lebih dekat kepadamu?" Ini pertanyaan Nabi Musa kepada Gusti Allah. Napa jawab Gusti Allah? "Ya Musa, ada orang yang lebih dekat daripada engkau. Siapakah dia ya Rabb? Siapakah dia Tuhan?" Ini Gusti Allah jawab, Muhammad. Siapakah Muhammad? Muhammad adalah nabi yang akan aku utus akhir zaman. Dia yang akan menyempurnakan ajaran-ajaranku yang telah dibawa oleh rasul-rasulku sebelumnya. Dia adalah manusia yang paling dekat kepadaku. Jangankan dengan Muhammad, Gusti Allah dawuh Nabi Musa, awakmu kalau umatnya kalah. Kaget Nabi Musa. Wahai Allah, seandainya derajatku di bawah Muhammad, okelah, saya terima. Karena dia sama-sama Rasul utusan denganku. Tapi mosok kula niki kalah kali umat Muhammad. Apa istimewanya? Dijawab oleh Gusti Allah, "Ya Musa, pada saat aku berkomunikasi dengan engkau, bercakap-cakap seperti ini, antara aku denganmu ada 70 dinding yang menghalang." Ada 70 dinding yang menghalang. Pada saat umat Muhammad berbuka puasa, nah ini sampai mengkali kula lek Ramadan iki urung adzan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Woi, maghrib. Itu saat mustajab. Pada saat itu berdoalah kepada Tuhan. Pada saat itu kata Allah kepada Musa, 70 penghalang antara aku dengan hambaku tak copot, sehingga tidak ada lagi pembatas antara aku dengan hamba. Dan dengan dungo, ya Allah, langsung bablas. Pun minta kemana sih karena utangin ini, utang gak bayar-bayar. Wah, ini kumpul mandi-mandi ya Allah, kesel kula pun ya Allah, utang kula kadang dengan saumi Gusti, kersane kula merdeka. Lho dungo niku saat mustajabah. Sing durung duwe jodoh ya Allah, panjenengan paling jodoh sing bener, sing saleh, lek lanang njaluk bojo sing salihah. Nggih, nyuwun. Niku saat yang mustajabah, saat di mana Allah akan kabulkan semua doa. Maka berdoalah kepada Allah. Niki luar biasa. Terus setelah makan sahur, makanya itu jenteng kadang-kadang anak-anak perempuan, kebetulan saya punya anak perempuan seusia adik-adik di belakang ini. Biasanya nek arek-arek nom-noman nek dugai sahur gak gelem, warak, males. Alasannya wis kenyang. Mungkin karena alasan takut gemuk dan seterusnya. Padahal waktu sahur itu waktu yang mustajab. Perkara cuma tangi ngombe banyu. Mari kula ndonga Gusti Allah, ya Allah, apa yang menjadi kebutuhan kalian? Ya Allah, mudahkan aku agar aku bisa menggapai cita-citaku, menjadi orang yang bermanfaat bagi manusia sebanyak-banyaknya. Ilmuwan. Nanti nyuwun Gusti Allah, maka Allah akan ijabah doa kita. Jadi ada 4 sebab doa itu diterima oleh Allah. Dengan caket. Ana wong iku ndonga bolak-balik takdir kesel gak dirungokno Tuhan. Sebab napa? Dia tidak tahu caranya berdoa. Donga niku enten rahasiane, Bu. Ben diterima donga niku dengan caket. Siji, donga niku lek kepengin diterima kalau Gusti Allah, doa itu Allah melihat siapa yang berdoa. Karena ada manusia-manusia tertentu yang oleh Allah dilebihkan, diberi fadl ikhtisas, kelebihan khusus. Contohnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu njaluk napa mawon pasti diterima oleh Gusti Allah. Karena punya kelebihan khusus. Orang tua yang mendoakan anak kandungnya, khususnya ibu, jenengan nek ndongakno anak nih, sing kadang ndongakno terus. Mas yo hari ini mereka masih kelihatan nakal. Mas yo saiki kelihatan mereka belum nurut dengan jangan putus asa. Donga panjenengan untuk anak kandung sampean sendiri itu pasti mustajab.
sampai kanjeng Nabi dawuh dongane wong tua kandung, ibu kandung untuk anaknya itu lebih mustajab dari 41 doa para wali. Kok ono 41 wali donga bareng kalah kalau wong wedok nggih ibu yang mendoakan anaknya. Maka saya anjurkan kepada kalian anak-anak muda, senyampang kalian pasti punya orang tua khususnya ibu. Nggih, sering-seringlah sowan, sering-sering njaluk donga lebih ibu. Sebab ibumu kedudukan doanya sama dengan para doa para nabi untuk umatnya. Tidak ada yang ditolak oleh Allah, pasti akan diterima. Apalagi menjelang bulan Ramadan. Nah ini api-api sowan wong tua, lek perlu diambung baduke, diambung pipine, mintalah maaf dan ampun, lalu mintalah doa kepadanya. Kok ibu sampean ridho dan sampean, maka Allah akan meridhoi sampean dan itu akan menjadi sebab hidup Anda akan bisa berubah lebih baik. Satu yang pertama, doa itu diterima karena faktor orangnya, paham ya? Yang kedua, sebab doa diterima oleh Allah itu karena tempatnya yang mustajabah. Ini faktor tempatnya. Ambil contoh, Allah lebihkan Masjidil Haram. Nih, sampean ibadah di Masjidil Haram, sholat di Masjidil Haram yang ada di Mekah sekali itu sama dengan sholat di luar Masjidil Haram. Mamanya Masjid Ajum 100.000 kali. Sampai sholat di Masjid Ajum 100.000 kali dengan Masjidil Haram sekali sama pahalanya. Termasuk yang dilebihkan oleh Allah Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Sholat di sana sekali sama dengan sholat di luar Masjid Nabawi 1000 kali. Sholat di Masjidil Aqsa di Palestina, sholat sepisang niku padha karo sholat ping 500 di luar Masjidil Aqsa. Itu ada kelebihan-kelebihan tempat yang dilebihkan oleh Allah sehingga di situ adalah tempat yang mustajabah untuk berdoa, meminta kepada Allah. Jadi dengan dungo ngene kalau dungo nang Mekah beto, hawani beto, rasani beto. Jadi dengan dungo teng mriki bisa jadi tidak diterima, tapi kalau berdoa di Mekah, di Masjid Aqsa, di Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram, itu tempat-tempat yang Allah istimewakan, bisa jadi doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Termasuk nggih, lek sampean duh kula niki tes pundi Gus, boten gadah duwe, gak wong sugih, gak kira mampu umroh, gak iso haji, pun cilik aktif. Jenengan rawuh teng majelis zikir seperti ini dilebihkan oleh Allah melebihi tempat yang lain. Nggih, kanjeng Nabi dawuh, majelis zikir seperti ini pada saat ada orang-orang yang sengaja berkumpul karena Allah, berzikir kepada Allah, tidak punya kepentingan selain daripada berzikir, maka Allah akan satu pastikan semua dosanya diampuni. Nah niki mas tajam, sampean mengke buyar ngadeg tapi itu sone di sepuro Gusti Allah. Pada saat kita berzikir bareng niki, semua dosa kita itu akan naik ke punggung kita. Begitu kita berdiri, semua dosa kita akan berjatuhan dan diganti dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis zikir dikirimi oleh Allah malaikat. Ada malaikat yang bertugas keliling ke dunia mencari orang-orang yang berzikir. Siapakah mereka? Mereka adalah malaikat sajar. Keliling berana kumpul-kumpul ngeten iki mandek. Lalu mengitari majelis ini dan terus memintakan ampun untuk orang yang berzikir. Lalu pada saat kita nanti berdoa, Allah akan malaikat yang hadir akan mengaminkan doa kita. Sehingga masjid zikir ini termasuk majelis yang mustajabah. Terus, kenapa kelebihan ketiga majelis zikir? Sampean nek sergep-sergep teko nang majelis zikir dijamin nggih kali Gusti Allah dijembarno rezekine. Pun niku salah siji manfaat. Dadi nek sampean kepengin usaha lancar, kepengin dodolane laris, dagangane berkah, sing sergep teko nang majelis zikir. Nggih, sebab niku jaminan dan ini hadisnya sahih. 3 hal yang akan didapat oleh majelis zikir. Satu, yang pertama, ampunan dari dosa. Yang kedua, doanya akan diaminkan oleh malaikat dan diberikan ampun atas dosa-dosanya oleh para malaikat yang hadir. Yang ketiga, Allah akan luaskan dan berkahi rezekinya. Maka sergep-sergep pun jenengan rawuh teng majelis zikir. Pun saya lanjutkan lagi. Sebab itu mau diterima ada karena faktor orangnya, karena faktor tempatnya. Sampai datang majelis ngeten iki ndonga mustajab dongan.
Lek donga nang omahe dhewe insyaallah gak diterima. Tapi lek bareng-bareng kok ngene iki terus donga, potensi doa kita diterima oleh Allah akan menjadi besar. Maka hati-hati lek nang majlis zikir ojo sampai duwe angen-angen sing elek nggih. Ojo duwe pikiran-pikiran elek, pikirane atine kudu diresiki. Donga sing apik-apik, ojo donga sing elek-elek sebab majlis zikir itu termasuk panggonan sing mustajabah. Nomor tiga, sebab doa diterima oleh Allah itu karena faktor doanya yang mustajab. Nih, tunjuk ini kanjeng Nabi tahu, idza khatama Abdul Quran shalla alaihi inda khatmih situna alfa malak. Barang siapa yang menghatamkan Al-Quran sendiri atau bersama-sama pada saat dia berdoa, doa khatmul Quran, diamini 60.000 malaikat. Diamini 1.000 malaikat. Itu kenapa majelis Al-Ghafilin kalau Ramadan libur, kenapa menghormati orang-orang yang sedang bertadarus. Ngelek sholawatan gak prei, aku ngelanggar kalau sing darusan. Teng masjid kalau sing darusan, makanya sholawatan prei sih. Sebab nopo bulan Ramadan ini bulan ulang tahun Al-Quran. Sebagai wujud di tanzilil Quran, ikrami di tanzilil Quran, memuliakan hari di mana Al-Quran diturunkan, sholawatan Al-Ghafilin prei Ramadan. Cuman sekali saja nanti pada saat malam 17 Ramadan. Diawali semaan Quran begini sholawatan sebagai bentuk memuliakan atau memperingati hari turunnya Al-Quran pun. Nah ini termasuk donga khatmul Quran itu sing mustajab. Ada lagi doa yang diajarkan oleh Allah sendiri di dalam Quran. Namanya yang biasa disebut dengan doa sapu jagat. Doa ini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi di majlis manapun sedang berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Niki donga mustajab Gusti Allah dhewe sing ngajari. Mintalah kepada Allah, ya Tuhan kami, berikan kami kebahagiaan dan kebaikan di dunia dan berikan kami kebahagiaan dan kebaikan di akhirat. Bebaskan kami dari siksa api neraka. Nih itu mau kau ditinggal dulu. Ada lagi doa yang diajarkan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran. Lek donga niki diwaca Gusti Allah langsung jawab, "Na'am." Napa niku? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin. Gusti Allah jawab, "Iya, takrim." Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Tuhan kami, jangan Engkau hukum kami jika kami bersalah. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Dan janganlah Engkau membebani kami beban yang kami tidak mampu memikulnya, seperti yang telah Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna, ya Allah ampuni kami. Waghfir lana, ya Allah. Wa'fu 'anna itu jenengan busek dosa kula. Jenengan dosa. Nah, padha karo tulisan pun ditulis salah disetip. Nah, niku wa'fu 'anna. Waghfir lana itu ditutupi. Padha karo disetipu. Ana tulisannya salah disetip atau disetipu. Nah niku waghfir lana ditutupi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna, dan berilah kami rahmat, anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin, dan menangkan kami ya Allah dari orang-orang kafir. Niki donga niki lek diwaca Gusti Allah langsung jawab iya. Jadi mesti dosa sampai dosa lek donga niki diterima Gusti Allah. Mesti dosa di ngapura, dan mesti nanti beban kita akan
diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki sebab donga diterima sing nomor 3 krana donga sing diwaca. Paham nggih? Oh, sing terakhir sebab donga diterima kali Gusti Allah itu karena rahasia waktu. Nggih, sampai nek donga di waktu-waktu napa tertentu niki oleh Allah posisi doa kita itu akan didengar. Sepisah Allah telah memberikan keistimewaan di sepertiga waktu malam yang terakhir. Ini Gusti Allah ini bukai kita Quran kanjeng Nabi sampai didhawuhi ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, fa'adzir, ayo nak teko warabbuka fakabir, dan menghadaplah kepada Tuhanmu seraya bertakbir, dengan sholat tahajud. Paham kan? Ada lagi Quran di dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, dan di sebagian malam sepertiga yang akhir bertahajudlah kamu sekalian agar menjadi tambahan amal ibadah untuk kamu sekalian. Begitu pentingnya salat tahajud sampai kali Gusti Allah diulang-ulang dalam kalimat yang berbeda. Ya ayyuhal mudzatsir. Niku kanjeng Nabi pasare ditimbale, ayo tangi. Niki pengen salat tahajud. Luar biasa. Nah niki, jadi niku lagi dengan pas gadah hajat niku. Pun nggih, tangi tengah wengi kula paringi jasa sampean. Kula paringi sampean wiritan nek sampean susah bendan hasil maksudnya nggih. Niki kula nampi saking bapak kula saking Kiamat Siddiq saking Habib Pasuruan. Sampai nek gadah hajat pamani nirakati anak ben anake pinter, pamani kepingin usaha ben usahane berkah, ya apa carane? Salat tahajud. Mari salat tahajud, salat hajat 2 rakaat. Sholli sunnatal hajati raka'ataini sunnatan lillahi ta'ala. Mari salat hajat 2 rakaat terus wiridan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil ping 450.000. Kok 450.000? 450. Ping 450. Kebetul 450.000 iki kebabas. Ping 450. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil ping 450. Nggih. Setelah wiritan itu terus donga, ya Allah apa yang menjadi hajat kebutuhan kita. Nggih, lek sesuk sing durung 30 lakoni maneh. Insyaallah tidak lebih dari seminggu atau tidak lebih dari 10 hari maksud hasil hajat panjenengan insyaallah dikabulkan oleh Allah. Tapi aja dikei sing elek-elek nggih, dikei niat sing apik nggih. Nah niku carane niku wau salat tahajud, mari salat tahajud terus salat hajat 2 rakaat nggih. Mari terus wiritan iki nggih, ndak boleh berdiri sampai selesai. Wiritan subhanallah ni'mal wakil, subhanallah ni'mal wakil, subhanallah ni'mal wakil. Nanti sampai ke 450 terus donga. Apik nggih mari donga, aja pindah wis lek ngantuk ya turun sejadah niki. Niku insyaallah mengke gak suwi hajat dikabulkan oleh Gusti Allah. Niki rahasia donga ben diterima Gusti Allah. Besok kalau tidak ada halangan besok malam ini seiring dengan terdengarnya suara adzan maghrib kita sudah masuk di bulan Ramadan. Begitu masuk bulan Ramadan semua waktu itu mustajab, istimewa. Sampai donga kapan wae. Niku donga niku bakal diterima kali Gusti Allah. Manfaatkan Ramadan dengan sukacita, dengan baik, hindarkan diri kita dari 3 hal. Ada 3 kelompok manusia yang tidak akan didengar doanya oleh Allah, tidak oleh pengapuran Gusti Allah, tidak oleh fasilitas bulan Ramadan. Siapakah mereka? Satu, yang pertama, orang yang meminum minuman keras atau sejenisnya selama bulan Ramadan. Jadi masih awani poso kok bengi mabuk-mabukan, niki gak oleh fasilitas bulan Ramadan. Nek nom-noman sik seneng mabuk, leren sik nek Ramadan. Kok lek tiwas sampai gak oleh fasilitas bulan Ramadan. Tahanlah diri Anda, jangan nodai dengan minuman keras. Kenapa? Karena Nabi dawuh, nek ana wong sing ngombe minuman keras atau memakai yang sejenisnya selama bulan Ramadan,
dia diharapkan oleh Allah untuk mendapatkan fasilitas yang dituang oleh Allah selama bulan Ramadan. Yang kedua, kelompok yang tidak akan mendapatkan fasilitas bulan Ramadan yaitu orang yang menyakiti hati kedua orang tuanya. Pun mumpung burung mlebu Ramadan, cepet-cepet sowan ke bapak ibu kita kalau masih hidup, jaluki sepuro, jaluki ikhlase ben kok sampean Ramadan ibadah diterima. Gimana Gus kalau bapak ibu sudah mati? Ya diziarahi kuburane. Diziarahi sampean urunan 150 dalam kelilingan nama ziarawan. Mosok bapak ibu gak berziarah. Justru lebih utama sampean berziarah kepada orang tua kandung sampean sendiri daripada berziarah ke makam wali. Paham ya? Nah, orang yang sudah mati memang tidak lagi bisa berkata-kata, tapi wallahi dari kajian Nabi mereka bisa mendengar suara kita. Sampean sowan orang tua kita, mari diwaca Al-Fatihah. Biasanya Mbak Ahmad Siddiq itu mengijazakan wis lek nang kuburan wedi kudanan wis cukup, gak usah maca Yasin tahlil, maca Fatihah ping 40, kulhu ping 11 donga. Lek sik kakehan wedi kudanan umpamane maca kulhu ping Fatihah ping 11, kulhune ping 3, mari ngono donga. Setelah itu ajak mereka komunikasi. Pak, Bu, Mak, iki sate Ramadan, Mak. Sepurane ya, Mak, lek aku biyen sik urip donya gak iso nyenengno sampean. Sepurane ya, Mak, lek aku biyen dadi anak sing durung iso bekti sing sempurna. Sepurane Mak ya, dongakno aku ben dadi wong sing slamet. Mboten napa-napa. Ngoten niku. Paham nggih? Pak, sepurane ya, Pak. Aku biyen bare sampean sering gawe sampean gelo. Saiki aku teko rene, Pak. Jaluk ngapura nang sampean. Dongakno anakmu iki ben uripe iso seneng, ben aku iso didik anak-anakku sing apik. Matur, ngoten niku mboten napa-napa. Mereka mendengar, lalu mereka akan mendoakan kita dari alam barzakh. Ya Allah, jangan kau matikan ahliku, keluargaku ini sebelum engkau memberikan hidayah kepadanya. Itu doakan kita. Nah ini mumpung mau sisuk ziarah tiang semua gawan kembang ini konten dasari gawan kembang sing seger. Selama kembang yang kita bawa itu masih segar, Nabi pun pada saat berziarah mengambil bunga kurma lalu ditancapkan di makam, ditangletik kali para sahabat. Ya Rasul, sampeyan napa niku jenengan kok tancap-tancap kembang? Hanya Nabi Dawud, selama kembang isi urip sik seger, dia akan mintakan ampun untuk wong sing mati. Nah, makanya niku sampeyan nek nang kuburan gawa kembang niku wonten dasare, mboten napa-napa. Gawa kembang duduk niat piye mangan boten, pancene niku sunnah. Selama bunga itu masih segar, bunga itu akan berdoa meminta ampun kepada Allah untuk jenazah sing dikirim ini. Paham boten? Nah niati niku pun. Setelah itu doakan mereka akan dapat ampunan dari Allah, dikasih keselamatan, didohno saka siksa, dilapangkan kuburnya, diterangi kuburnya. Ani terus dijadi sepuro. Ya wis Mak ya, sepurane ya Mak. Niku ngrungokno niku kuburan. Paham boten? Dan itu jelas ada perintahnya. Pun nah ini lakukan, nah ini sebelum masuk bulan Ramadan, niku saya. Kelompok ketiga yang tidak akan dapatkan fasilitas selama bulan Ramadan yaitu orang yang sengaja memutus hubungan silaturahim. Mamane tukaran karo dulure, rebutan warisan, wis ilang-ilangan, gak KTP aku duwe dulur pun mamane. Wah wong sing ngeten niki ndak oleh fasilitas bulan Ramadan. Pun dadi sae sadurunge Ramadan jenengan-jenengan niki sowanten sok sarian tiyang sepah sekaligus niki silaturahim dulur-dulur sing sak kandung khususe nggih kok menawa ana kesalahpahaman atau ada yang tidak pas niki saling meminta dan memberi maaf kepada yang lain. Insya Allah kalau ini dilakukan
nanti pada saat kita masuk bulan Ramadan, maka semua kesalahan dan dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi ingkang kula sampai akhir niki wonten manfaatipun nggih. Niki pun dalu jam piro iki? Jam 10:30. Nggih, semoga-moga kula